Muhammad Video Channel. Kembali lagi bersama saya, dan sekarang saya bersama kami yang biasa di dunia pendidikan ya. Brother Bapak Budi Sagita Wiratama ya. Oke, tolong disapa dong sahabat saya Pak Ya. Budi. Halo sahabat Degos, halo. Izinkan saya sharing ya, cerita-cerita sedikit lah, ngobrol-ngobrol ringan aja sama Bli Dejus sini. Ya Bli, silakan. Jadi saya panggil Budi Sagita Wiratama apa Ta aja? Wah, langsung Budi aja, Budi. Ini apanya Wati nih ya? Oke, jadi Wati kakak saya. Jadi Bro Budi ini saat ini correct me if I'm wrong ya. Saat ini menjadi kepala sekolah sebuah SPK internasional ya. Ya betul. Di Greenhouse. Betul. No, di Green School, Pak. Green School. Nggak ada sekolah Greenhouse, Pak. Oh, di Green School loh. Kepala kepala SPK SMP Green School. Iya, kepala SPK. Iya. Saya masih kena global warming ini kayaknya. Oke, soalnya Kalau greenhouse itu global warming. Betul. Bro Budi, bisa cerita sedikit nggak tentang educational background-nya dulu dah? Kita awali dari sana. Oke, baik. Kalau saya kebetulan S1 saya di Undiksa, jadi pendidikan kimia. Kemudian saya lanjut S2 saya ke Bandung, ke UPI, Universitas Pendidikan Indonesia untuk pendidikan sains. Itu background saya untuk saat ini. Oke, Itu Bligos. mantap. Ya. Karir gimana? Karir. Sebelum sampai di sini. Mana Karir sempat di Scoop School ya? High Scoop ya? high scope Iya, ya. oke. Nah, Kalau jadi- karir Saya salah kalau lagi. karir kalau karir saya memulai karir mengajar tuh dari sejak kuliah sih 2014. Jadi udah mulai mengajar, kemudian tamat dari S1 saya itu 2006, saya langsung kerja di High Scope Indonesia. Sempat jeda, kemudian lanjut kuliah ke Bandung, kemudian balik lagi ke High Scope di 2010 Februari. Jadi 2011 Februari. Kemudian dari situ di November 2011-nya dipercaya menjadi wakil kepala sekolah sampai 2017 kemarin. Jadi kurang lebih 6 tahun jadi wakil kepala sekolah di program K9 Sekolah High Scope Indonesia Bali. Kemudian habis dari High Scope saya pindah ke Green School, dan dari 2019 Juni saya dipercaya jadi kepala sekolah SPK SMP Green School Bali. Wow, Gitu. Oke. Mantap. Itu untuk karir. Managing. Pertanyaan dah sebelum yang selanjutnya. Kenapa dulu milih kimia? Oh, Tahu saya salah kimia itu jurusan. lumayan sulit, itu larutan nyampur ini namanya dia. Ya salah jurusan sebenarnya. Oh, salah. Kok bisa? Dulu ada latar belakangnya gini. Dulu tuh saya memang rencana nggak pingin kuliah. Saya nggak pingin kuliah, tapi saya mau lanjut jadi taruna. Jadi taruna Akmil. Jadi saya rencana mau ngelamar ke Akabri, dan saya sudah proses di AAU waktu itu di Angkatan Udara, dan itu udah sampai Pantohir dan gagal ternyata. Oh, nggak Pantohir lolos. itu yang Kemudian sudah masa UMPTN. Pantohir yang ini panitia terakhirnya. oh, Yang tak kira Pantohir. sudah final. bukan itu Chaplin ya, Charlie Chaplin. Oh, sorry. Bukan. Jadi udah di Pantohir, kemudian tidak lulus. Kemudian ketika masa-masa pengumuman tidak lulus itu, jadi saya bermaksudlah mencari kuliah. Jadi saya ikut UMPTN, kemudian saya melamar
karena basic saya jurusan IPA sebelumnya, jadi saya membeli formulir jurusan IPA. Gitu. Jadi di antara bidang IPA tersebut yang saya kuasai lebih itu adalah kimia. Gitu. Jadi saya pilihan pertama saya kimia, pilihan kedua saya biologi. Saya malah gitu, pusing kalau ngapalin nama-nama unsur itu ya. Iya, nggak usah diapalin. Iya, nggak usah diapalin, nanti lihat aja. Gitu, jadi masuk lagi kimia gitu. Oh, berarti gitu kimia itu salah pilih ya? Bukan salah pilih, artinya karena gagal di alternatif. Iya, alternatif ya. Alternatif ya. Jadi alternatif. Ya rencananya kan gitu, rencananya mau kuliah setahun dulu, kemudian lanjut cari akabri lagi. Tapi kok setelah setahun tuh pikirannya kok enak kuliah, jadi ya udah diterusin gitu. Apa karena punya pacar di sana ya? Tuh. Gitu ceritanya. Oh enggak punya pacar. Saya alim waktu itu. Aliran malam. Enggak. Masa kuliah masih belum lah. Masih cuma gebet-gebet doang. Nah. Juga ngeband kan? Iya ada. Ngeband atau ngebam ini? Ngeband. Oh ya ngeband, main band. Ya main band ya. Jadi ya beberapa kali lah amatiran lah, band-band amatir. Jadi ya iseng-iseng jadi vokalis yang itulah amatir. Kita ini adalah seorang vokalis teman-teman. Nama bandnya apa namanya? RACL, CO2? Enggak. Waktu kuliah itu Sky Band namanya, Sky. Jadi SKY. Jadi kebetulan itu dari nama-nama personil. Jadi Sagita, Koming, Yudi, kemudian satu lagi Jatim. Itu Sunandar. Jadi ada 2 S, Sunandar, Sagita, Koming dan Sky dan Sobri lagi 3 S malah 3 S. Mudah-mudahan nonton teman-temannya ini ya. Mudah-mudahan nonton ini. Oh, udah lawas. Udah lawas sekali nih. Itu fundingnya yang serius thingnya sekarang pelan-pelan tidak serius. Tadi kemarin jadi saat ini sedang menjadi kepala sekolah di Green School, bukan Greenhouse teman-teman ya. Okay? Bukan. Nah, ya. Bro Sagita ini juga adalah foundernya kawan kita teman edukasi. Apa ya kawan kita? Tidak ada kawan, teman lagi. Nah, isi sahabat sekalian biar. Iya ya. Maunya tak tambah gitu, kawan kita, sobat, sahabat kita semua gitu maunya. Enggak ada sih filosofinya. Jadi kenapa ngambil nama kawan kita teman edukasi? Kawan kita itu jadi komunitas itu sendiri, jadi bergeraknya khusus pada pendidikan karakter sama pelestarian budaya. Dan itu ya sebutlah itu proyek idealisme. Jadi apa yang jadi unek-unek di sini mau dieksekusi gitulah. Itu kurang lebih. Kemudian kenapa namanya kawan kita teman edukasi? Filosofinya adalah bahwa edukasi itu adalah sahabatnya kita, jangan dijauhin gitu loh. Jadi kawan kita itu ya edukasi itu adalah kawannya kita gitu loh. Jangan dijauhin, ayo belajar bersama-sama. Gitulah kurang lebih kawan kita teman edukasi. Dalam ya. Gitu kurang lebih. Beli Nanti murah. saya akan isi di sini logonya kawan kita teman edukasi, juga itu ada hashtag kawan kita teman edukasi, terus selanjutnya ada Pulau Bali itu ya. Ada Pulau Bali itu ya. Ya, join di sini. Ya, betul. Hashtag itu apa? Warna hijau. Iya. Kan ada artinya juga ya, ada sih. Benar-benar secara logo kita memang bikin logonya itu bertapa itu 10 hari. Jadi biar sampai dapat apa itu gitu loh. Kemudian logo Pulau Bali, Pulau Bali cerminan sebagai rumahnya kita. Jadi kita berasal dari Bali, itu rumah kita.
Kemudian hashtag, tanda hashtag itu kalau mengkopinya dari sosial media itu loh. Jadi tanda tagar itu bisa menjadi pusat perhatian gitu loh. Jadi bahwa apa isu yang sedang berkembang pakai hashtag, apa isu yang sedang hit pakai hashtag. Nah, itu yang kita adopsi. Jadi hashtag kawan kita teman edukasi, warna merah putih, warna hitam. Merah putih itu warna bendera, jadi itu juga filosofinya rumah kita juga, bahwa kita di Indonesia, pendidikan Indonesia harus kita kembangkan. Spirit dari warna merah dan merah putih dan warna hitam juga menjadi satu. Tridatu di Bali itu mungkin menjadi salah satu spiritnya juga. Wah, itu kurang lebih hari ini bertapanya. Iya, meding. Nah, wujud tindakan nyata apa, kegiatan nyata dari kawan kita teman edukasi itu seperti apa dia? Kalau kawan kita ini, karena kita fokusnya di pendidikan karakter, satu hal mungkin yang bisa jadi pemikiran kenapa kok pendidikan karakter, karena kita percaya, jadi kami percaya bahwa kita nggak perlu lagi nyentuh akademik di sini, di komunitas. Jadi nggak perlu lagi ngajarin matematika, bahasa Inggris, atau yang lainnya, IPA dan sebagainya. Karena kita percaya bahwa guru-guru di sekolah pun juga punya kemampuan yang sudah bagus untuk mengajarkan porsi akademik. Itu. Nah, dari situ kenapa kita kemas, bungkus dia untuk menyentuh pendidikan karakter. Karena selain kita percaya bahwa guru-guru di sekolah sudah mumpuni untuk mengajarkan akademik, dan kita juga harus percaya bahwa end up-nya dari sebuah pendidikan itu adalah karakter. Jadi hasil akhir dari pendidikan itu sejatinya adalah karakter. Kalau yang akademis atau itu kan sifatnya memori saja. Jadi digunakan ketika dipakai. Jadi muncul ketika mau dipakai model kayak gitu. Tapi karakter itu terbenam atau merasuki individu tersebut gitu. Dan itu butuh pembiasaan, jadi butuh pembentukan, butuh penguatan. Nah, salah satunya fungsi kawan kita itu adalah untuk sebagai wadah pembentukan, kemudian pembiasaan dan juga penguatan karakter di masing-masing individu itu. Ini contoh kegiatan nyatanya apa? Itu kan saya lihat ada sama anak-anak banyak kayak keliling-keliling kemana gitu ya. Kemarin kalau kegiatan kami kemarin ada Garam itu holiday program 2016. Kebetulan kita ambil temanya adalah Lautku Biru, Biru Lautku. Itu salah satunya buat garam tradisional. Jadi ada tiga annual kegiatan. Jadi kegiatan rutin kawan kita tuh yang satu namanya holiday program. Jadi holiday program itu adalah kegiatan di masa liburan. Jadi biasanya itu di bulan Juni, Juli. Jadi kita fokusnya adalah anak-anak usia 6, jadi usia SD sampai usia SMP, kurang lebih 15 tahun. Kemudian sasarannya itu adalah pembentukan life skill, core skill, kemudian juga lebih ke sasaran 4C, jadi abad 21, jadi keterampilan abad 21 maksud saya. Jadi itu fokusnya, jadi life skill, core skill, dan juga keterampilan abad 21. Di situ kita godok, dimasukkan dalam aktivitas-aktivitas. Misalnya kita ngajarin mereka memasak, bikin yang kemarin tuh goreng pindang, yang waktu yang buat garam itu salah satu kegiatan kita goreng pindang. Goreng pindang tampak sederhana, tapi kita harus latihkan ke anak-anak, karena kalau tidak dilatihkan dari awal ini susah. Jadi goreng pindang tuh oke lah cemplung, tapi ketika memasak pindang atau menggoreng pindang tuh banyak letupan, banyak harus dibalik dan sebagainya. Itu mereka harus siap, dan itu kita melatihkan skill itu. Mungkin di sekolah tidak akan menemukan hal yang begitu, tapi kita ambil bagian yang ini. Menarik ini, unik sekali ini kegiatannya.
nggak kepikiran saya goreng pintang gitu kan, kepikiran sih. Kalau ke garam kan masih mending kan, kalau mereka belajar masih masih tahu ini loh itu salah satunya. Tapi kalau goreng pintang ya, goreng pindang itu ternyata di selama proses menggoreng itu ada banyak hal yang harus diperhatikan gitu loh. Jadi dari membersihkan pindang yang masih utuh itu, kemudian bersihkan, kemudian cemplung ke minyak panas. Ternyata ketika menggoreng pindang ini unik sebenarnya. Jadi nggak seperti menggoreng tempe atau tahu atau yang lainnya gitu loh. Jadi banyak sekali ada letupan itu loh. Jadi orang yang bisa megang gitu kayak gitu. Ya pakai helm, pakai jas hujan. itu jadi itu juga jadi ya nggak semulus yang kita pikirkan, dan itu harus dipelajari gitu loh. Dan kenapa nyentuhnya anak-anak ya karena kita believe kita harus membangun fondasi gitu loh. Kalau kita nyentuhnya orang dewasa sepertinya kita agak susah untuk masuk, karena orang-orang dewasa sudah punya fondasi yang punya pre-knowledge-nya gitu loh. Dan sekarang fungsi kita di sini adalah ngasih pre-knowledge kepada si anak-anak tersebut. Jadi ngasih basisnya dia, ngasih fondasinya. Itu salah satu contoh kecilnya. Siapa kemudian aja yang boleh ikut? Nah, anak-anaknya dari mana ini? Ada harus daftar atau gimana? Anak-anak bebas dari mana saja. Ini kan kegiatan sebalik. Jadi kemarin itu kegiatan Holprog ini sudah mulai dari 2014. Jadi kurang lebih udah 6 tahun sekarang. Tapi kemarin sempat jeda di 2019 karena kami butuh waktu untuk hibernasi ternyata. Jadi ada banyak hal yang terjadi, jadi kami memutuskan untuk hibernasi dulu di 2019, dan rencananya 2020 ini mau ada, tapi karena pandemik kita cancel lagi. Ya, karena siapapun bisa ikut. Bahkan kemarin itu ada yang dari Jogja, kebetulan dia liburan di Bali, dia ikut kegiatan kami. Ada yang dari Jakarta, jadi beberapa kali teman-teman yang Jakarta itu karena tahu kegiatan dari kawan kita, mereka ikut. Jadi mereka ikut ke Holprog-nya kawan kita. Jadi dari 2016 kalau nggak salah, 2016, 17, 18 itu ada teman-teman Jakarta yang ikut. Yang 16 itu ada dari Jogja. Kemudian ada beberapa daerah juga yang kebetulan misalnya sepupunya main ke Bali diajakin gitu loh. Jadi ada anak di sini, kemudian sepupunya main ke Bali diajakin ikut kegiatan. Jadi siapapun bagaimana biar bisa ikut? Biasanya kalau kegiatan itu ada pendaftaran. Jadi sekali lagi komunitas ini adalah swaklola. Jadi fundingnya pun juga dari peserta tersebut, jadi uang pendaftaran tersebut gitu loh. Jadi kita mengelola itu dan sepenuhnya itu kembali ke mereka. Sepenuhnya kembali ke mereka karena komunitas adalah non-profit. Sekali lagi itu adalah proyek idealisme, jadi non-profit untuk kegiatan tersebut. Jadi siapapun bisa ikut. Uang pendaftaran itu dikelola untuk kembali ke mereka lagi. Itu untuk Holprog. Ya, itu untuk Holprog. Jadi sekali lagi ada 3 annual kegiatan Holprog. Yang pertama holiday program tadi dari 2014, dan masing-masing tahun itu punya temanya masing-masing. Jadi kita mengkhusus. Jadi coba saya jelasin aja dah langsung Holprognya. Dari 2014 itu kita ambil tema Away from Gadget. Jadi kita mengeksplorasi banyak hal yang away from gadget, melayangan, main main ban, ingat ban, terus kita mainin pakai stick, itu model-model kayak gitu. Jadi jalan eksplorasi Sarbagita waktu itu, jadi Sarbagita lagi ngetop-ngetopnya, kita coba kerjasama ke Dinas Perhubungan, kita mau eksplorasi itu. Dan banyak hal lain lagi. Itu 2014. Kemudian 2015 itu kita ngambil tema Ayo ke Sawah. Jadi nanam padi di sawah, main goa-goaan di sawah, kemudian bikin orang-orangan sawah, bikin baling-baling. Itu sepenuhnya kita lakukan langsung di sawah, langsung di Subak Cemagi Anyar di Desa Munggu. Jadi kita kerjasama sama kakek Pekaseh di sana. Jadi kakek, kita manggilnya kakek.
Jadi Pak Made itu karena udah lingsir, kita ngajak anak-anak jadi kakek pekaseh gitu. Jadi beliau kita ajak kerjasama, kita melakukan banyak hal di sana. Dan termasuk nitip pesan bahwa kita harus jaga tradisi ini karena menanam padi itu gak semudah yang kita kira. Jadi ketika di rumah kan sudah ada beras tuh, tinggal dimasak, tinggal makan. Ternyata prosesnya tuh banyak sekali. Panjang dan melelahkan. Panjang sekali, betul. Kalau mau terjun jadi petani, saya rasa kita yang biasa-biasa duduk dengan spidol dan sebagainya, itu pasti beda juga rasanya gitu. Dan itu juga misinya nanti adalah bahwa kita meminta anak-anak untuk bisa menghargai makanan tersebut. Jangan sampai juga buang-buang makanan dan sebagainya. Iya. Itu salah satu kegiatan di Ayo ke Sawah. Kemudian 2016 itu kita ambil Lautku Biru, Biru Lautku. Itu salah satunya yang tadi masak pindang, kemudian ke hutan mangrove, kemudian garam tradisional, kemudian di akhir Holprog itu kita main di White Beach Sand di Karangasem itu loh, yang bias putih itu. Di sana kita manggang dan sebagainya. Itu penutupannya di sana. Itu 2016. Kemudian 2017 kita ambil temanya adalah Indonesia Kece. Indonesia Kece itu kita ngundang veteran, terus kita main ke pengelipuran, kita belajar tentang siapa? Veteran LPRI, Legiun Veteran Republik Indonesia. Veteran pejuang Indonesia, veteran pembela Indonesia kita undang untuk ngasih sesi di depan anak-anak. Itu kemudian kita Mepantigan, jadi itu martial art-nya Bali, kita bekerja sama Mepantigan Bali untuk join begitu, bikin batik, kemudian banyak hal lagi yang kita explore. Oh ya, salah satunya kita ke BI, Bank Indonesia, mereview atau melihat sejarah uang Indonesia langsung di Bank Indonesia Bali. Jadi kita langsung buka link seperti itu dan anak-anak langsung belajar di tempatnya dengan fasilitator yang kita undang tersebut. Mantap. Kemudian di lain itu juga kita kerjasama sama TNI di Indonesia Kece juga. Kita bicara tentang pertahanan Indonesia, kita langsung ke TNI AU, ke TNI AL, kita langsung naik kapalnya, kita langsung coba cek pesawat tempurnya, itu kita rasakan di 2017 Indonesia Kece. Gitu. Mantap. Itu Holprog ya? Ya, 18 itu Holprog, masih Holprog. Saya masih cerita Holprog. Ini agak panjang Holprog ini. Jadi 2018 ada namanya Bali Bagus. Jadi Bali Bagus itu eksplorasi tentang kebudayaan Bali lebih baik. Kayak gitu. Jadi banyak hal juga kita eksplor di sana, ke Pengelipuran, ke Gunung Kawi, kemudian ke Gua Gajah, kemudian kita bikin melayangan itu kita bikin juga. Itu banyak yang bisa kita eksplor di Bali Bagus tersebut. Itu biasanya untuk kegiatannya berapa lama? Berapa hari? Kalau Holprog itu konsepnya 4 hari dan one day activity. Jadi 4 hari one day activity, artinya dia datang pulang dijemput. Jadi enggak menginap. Jadi konsep kegiatannya tidak menginap. Jadi 4 hari berturut-turut dengan menu-menu yang berbeda-beda. Kayak gitu. Itu untuk Holprog. Tanpa menginap. Kemudian tanpa menginap. Kemudian untuk annual event lainnya, yang kedua itu namanya kreasi. Jadi kreasi itu adalah kemah rekreasi dan edukasi. Itu kepanjangannya. Disingkat sebagai kreasi. Kita udah lakukan 2 kali dari 2017 dan 2018. Dan ini menginap. Jadi konsepnya 2 hari 1 malam menginap. Dan sasarannya itu lebih ke core skill lagi.
Kemudian soft skill khususnya komunikasi, keberanian dan sebagainya itu kita kemas di kreasi. Kemudian juga mengakomodasi talent atau interest mereka. Jadi ketika kemah itu muncul semua gitu loh. Jadi ketika bersama teman-teman, bersama orang lain yang bukan orang tuanya, biasanya anak-anak tuh muncul semua kreativitasnya gitu loh. Gitu. Oke. Terus yang itu ketiga untuk kreasi. Jadi yang ketiga itu ada namanya Karedu. Karedu itu baru Januari 2020 ini kami lakukan. Jadi Karedu makanan itu ya? Ya, dari Sunda ya. Jadi Karedu itu sebenarnya singkatan dari karakter edukasi gitu. Semudah itulah. Kita nggak ambil singkatan yang susah-susah. Jadi karakter edukasi dan ya, jadi karakter edukasi itu fokusnya ke 3 hal. Yang pertama adalah multiple intelligence. Jadi pengembangan multiple intelligence masing-masing anak. Jadi kita coba identifikasi di Karedu tersebut. Oh, anak ini punya potensi misalnya matematisnya lebih tinggi. Oh, potensi sebagai naturalis. Jadi naturalis itu tapi kan tadi bilangnya kayak di kawan kita teman edukasi nggak lagi ngajarin matematika, nggak lagi ngajarin yang ilmu-ilmu yang mereka dapat di sekolah. Nggak, kita nggak ngajar itu. Ini ya gimana itu? Betul, bukan ke situ arahnya. Tapi bukan ke situ arahnya, bahwa di Karedu ini adalah kita fungsinya mengidentifikasi intelligence, jadi kecerdasan multiple atau kecerdasan majemuk yang anak-anak punyai, yang adik-adik punyai. Jadi kita mengidentifikasinya, kita nggak ngasih tes atau apapun, tapi kita mencoba discovering apa yang dia punya, apa potensi yang dia punya. Kita kasih sesi multiple intelligence. Kemudian ada identifikasi, ada tes identifikasi multiple intelligence-nya dia. Jadi dari situ nanti tergambar bahwa dari multiple intelligence yang 9 itu, misalnya ya ada 9 multiple intelligence, ada matematis, ada bodily kinesthetic, ada linguistik, naturalis, musical, intrapersonal, kemudian ekstrapersonal, kemudian juga yang lagi satu tuh nanti coba cek lagi ya. Ada lagi 2 yang ini. Itu kita coba identifikasi ke diri mereka bahwa oh kamu kuatnya di sini. Ada misalnya adik-adik yang kuat di ekstrapersonal. Jadi dia komunikasinya bagus, memulai percakapan sama teman-temannya itu bagus. Itu teridentifikasi di analisis multiple intelligence tersebut. Kemudian misalnya dia kuat di musical gitu. Jadi dia suka dengerin musik, belajar harus dengan musik. Kemudian ketika perform dia lebih memilih untuk memperagakan itu dengan musik atau dengan puisi dan sebagainya, itu lebih teridentifikasi sebagai anak yang musikal. Dan itu variatif, masing-masing orang berbeda-beda dan itu dinamis. Sekali lagi bisa jadi karena lingkungannya sekarang sedang gemar mendengarkan musik, dia intelligence musikalnya dia sedang meningkat, bisa jadi begitu. Jadi itu dinamis situasinya. Oke, berarti kemudian selain lanjut. Ya. Jadi selain multiple intelligence, sasarannya adalah core skill tetap dan 4C. 4C itu 21st century skill. Jadi keterampilan abad 21. 4C itu adalah komunikasi, kolaborasi, critical dan creative thinking. Jadi itu yang kita kemas di Karedu tersebut. Jadi masing-masing annual event ini punya sasaran objeknya. Jadi punya sasaran objektif apa yang harus dikembangkan. Begitu kurang lebih. Jadi ada 3 kegiatan utama ya, Holprov, kreasi, sama Karedunya ini ya. Karedu, betul. Keren. Dan sisanya ada pelatihan-pelatihan dan juga kerjasama sama teman-teman yang lain. Untuk biar misalnya saya nih jadi anak biar tahu kalau ada kegiatan yang akan dibuka sama kawan kita teman edukasi, saya nyari tahunya di mana? Kalau nyari tahunya bisa langsung di sosial media. Untuk saat ini kami aktifnya di Facebook dan Instagram.
ada channel YouTube tapi kurang aktif, masih perlu maintenance yang lebih lanjut. Tapi yang sangat aktif saat ini adalah IG dan Facebook. Itu mungkin nanti bisa ya. Dan annual event ini kan sudah punya waktunya. Jadi All Frog itu di Juni-Juli. Jadi dekat-dekat itu mulailah memantau sosmed kami. Kemudian kalau kreasi itu biasanya adalah di Maret-April dan di Oktober-November antara itu. Jadi itu udah punya waktunya tertentu. Kemudian kalau Karedu itu di Januari sama di Agustus atau September. Jadi udah punya jadwalnya tertentu, nanti tinggal dipantau updatean. Dan juga selain di sosial media kami punya grup keluarga besar. Jadi teman-teman, orang tua, kemudian praktisi atau siapapun yang pernah terlibat di kegiatan kawan kita itu, kita kan build-nya ini adalah community base. Jadi semua itu mereka langsung kita masukkan sebagai anggota keluarga besar kita. Dan itu ada grup WA-nya. Dan di situ kita update info. Bro Sagita, hari ini kan saya masuk keluarga besar juga kan? Iya, silakan. Very welcome. Siapapun yang berminat atau yang berkeinginan untuk join jadi keluarga besar kawan kita, sangat dipersilakan. Iya, oke. Nah, terus yang Bali Edu Project itu apa? Bali Edu Project itu kebetulan itu adalah bukan Bali Edu, namanya Bumi Edu Project. Oh sorry, Bumi Edu. Bumi Edu. Ya, Bumi Edu Project. Bumi Edu Project itu lebih ke edupreneur dan itu murni saya dan istri yang mengembangkan. Kalau kawan kita itu adalah saya dan teman-teman. Oh. Jadi ada founder-founder. Jadi kawan kita ada 3. Berbeda. Jadi kemasannya mungkin relatif mirip, tapi Bumi Edu itu fokusnya nanti ke pengembangan, penelitian, kemudian juga penciptaan produk. Jadi misalnya nulis buku, media belajar, kegiatan pelatihan, kemudian partnership dan lainnya. Nanti itu fokus untuk Bumi Edu itu. Jadi lebih ke edupreneur. Jadi entrepreneur yang berbasis edukasi. Kalau kawan kita itu community based, activity based, kemudian ya karakter building dan itu non profit. Gitu. Jadi sekali lagi murni itu project idealisme. Kawan kita itu murni project idealisme. Kalau edupreneur dia lebih ke arah profit, kemudian pengembangan pendidikan, media belajar, kemudian produksi alat buku dan sebagainya. Iya. Jadi sama nggak di Facebook juga kalau mau join di Bumi Edunya itu sama juga lewat Bumi Edu saat ini sih masih belum terlalu banyak apa yang bisa kita lakukan untuk Bumi Edu. Tapi sejak kita lakukan di 2017 tetap bisa dipantau di sosial media itu. Jadi IG dan Facebook. Tapi sejauh ini memang masih perlu pengembangan lebih lanjut lagi karena masalah pengaturan fokus aja nih, karena masih bekerja, kemudian ada fokus lain yang juga memang harus dibagi gitu sih Mas. Nah itu dia ya, padahal saking sibuknya ini nyari waktu hari ini aja susahnya minta ampun ini ya. Tapi kok masih juga ya sibuk sayanya. Bukan, memang beneran sibuk. Teman-teman asal tahu aja cuma habis sibuk meeting aja. Iya. Ini betul. Nanti kawan kita teman edukasi itu kan non profit, nggak dapat apa-apa lah, boleh dibilang ya, secara material ya. Oke. Secara material apalagi ditambah dengan kesibukan sekarang di Green School, belum ada yang lain, keluarga itu, kenapa masih mau melakukan hal seperti itu?